Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kita mau ceritakan perbezaan Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia, dari dulu sampai sekarang pasti tak akan sudah dan habis. Karena kita semua sudah sedia maklum, jika kita lihat Tionghoa Indonesia, jika mereka berbicara ataupun bertemu teman mereka, jika tidak dilihat wajahnya, pasti kita tidak bisa beda itu adalah suku Tionghoa. Tapi berbeza guys dengan di Malaysia. Jika tidak melihat wajah mereka dan bila mereka berbicara saja, kita dengar saja, kita sudah tahu itu bangsa Cina Malaysia. Karena jelas dan ramai Tionghoa Malaysia tidak fasih berbahasa Melayu. Bukan sahaja berbangsa Tionghoa Malaysia, malah kita lihat bangsa India Malaysia juga begitu masih ramai yang tidak fasih berbahasa Melayu guys. Saya juga tidak tahu di mana silapnya. Tapi guys, jangan salah anggap pada saya pula ya. Saya ketika mention dan di konten saya ini sahaja saya campur bahasa Indonesia dan Malaysia. Kerana penonton saya ataupun yang melihat channel saya ini 95% adalah warga Indonesia. Kerana itu saya berbicara dalam bahasa campur Indonesia dan Malaysia. Agar penonton saya guys akan faham dengan apa yang saya bicarakan di dalam konten saya ini. Tetapi jika hidup nyata saya, bahasa harian saya adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Sarawak. Dan jika saya bertemu dengan adik-beradik saya ataupun bapa saya ataupun keluarga saya sendirilah, saya akan bercakap dalam bahasa Sarawak. Tetapi kalau dengan kawan-kawan ataupun anak isteri saya akan menggunakan bahasa Melayu. Jadi guys, dipendekkan cerita, tidak maulah cerita tentang saya ya. Dipendekkan ceritalah. Mari kita mereaksikan video ini bagaimana perbezaan Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Bagaimana cerita selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Dunia Seleb dan klik tombol lonceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Dunia Seleb. Dan di akhir videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Dunia Seleb. Tanya dong, aku mau pulang ke rumah. Kira-kira lewat mana ya? Mau ke rumah? Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Berapa bahasa? Oh, bahasa pasar. Bahasa pasar also kan? Saya sudah lapar. Nak pergi makan tak? Okey. Pandai. Mengapa orang Cina, Lancar. Indonesia, dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Ya, ini jawapannya guys. Indonesia Apa memiliki perbezaan? lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Ada perbezaan ya. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Begitu ya. Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia.
Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo. Banyak beza ya. Guntur siapa? Macan Tante. Macan. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Ada daripada Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Masya Allah. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian. And I will always be. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina Malaysia dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek Cina Malaysia dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Sebentar guys, kalau kita lihat daripada dia punya budaya itu, daripada segi sambutan Tahun Baru Cina itu sama ya, makanannya pun hampir sama juga. Kalau Cina Indonesia dengan Cina Malaysia ya, ataupun Tionghoa lah, kita sebut suku Tionghoa Indonesia dan Tionghoa Malaysia ya. Tetapi kalau daripada segi percakapan itu, kita lihat Indonesia ini, Tionghoa Indonesia ini lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding ketimbang di Tionghoa Malaysia. Itu yang bezanya lah. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok, logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia, tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara ya. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura, kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.